Oke, anak semuanya, mari kita mulai ya pelajaran, kok pelajaran, apa, belajar malam hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wis, Waalaikumsalam. oke, semangat semuanya ini malam-malam. Di sini gerimis, barangkali di tempat anak-anak juga ada yang hujan barangkali ya. Kita bisa belajar lagi, ketemu lagi di malam hari ini untuk menyiapkan pelajaran atau PPAD untuk besok pagi, ada yang besok siang. Oke. Mari kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak semuanya, untuk hari ini saya pakai PowerPoint saja. Kemudian kalian yang punya device double, misalnya ini pakai HP, kemudian yang satunya lagi pakai laptop, oke. Kemudian ada yang pakai 2 HP boleh, karena kita akan coba interaktif. Jadi kalian juga nanti bisa ikut menjawab lewat HP-nya gitu ya. Kalau pakai yang HP 1 bisa saja nanti close jendelanya, kemudian dibuka browsernya Google Chrome gitu. Jadi bisa bolak-balik ya. Oke, ini saya tampilkan langsung ke PowerPoint saya. Sudahkah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya slideshow. Kalian lihat kodenya di sana. Di sebelah atas, di tampilan HP kalian atau laptop kalian, ada kelas kode ya nggak di sini? Ada. Oke. 42721. Nah, jadi bagaimana ini kalian bisa memasukkan kode ini? Kalau saya klik, nah kamu bisa nyekan barcode-nya kalau pakai dua alat atau 2 HP atau laptop sama HP. Kemudian atau kamu ketikkan di Google Chrome, yaitu ditulis classpoint.app. Ini sudah ada masuk Mas Huda, Lanta Huda ya. Nah, baru satu yang masuk nih. Jadi kalau sudah ngetikkan kayak gini, kemudian di enter, kemudian kalian memasukkan nama sama kelas kode. Kelas kodenya 42721. Oke, sudah 1, 2, 3, 4, 5. 5 anak. Kalau saya lihat di sini ada 80-an anak di sini. Yuk semuanya masuk di sini. Nanti biar bisa ikut menjawab bareng-bareng. Oke, ada Mbak Mufida, Mbak Sekar, Aulia, Siva Kusuma, Tias, Rifka, Ikrar, Putri, Huda, Latiful, Rena apa Reno ini? Kok makselep gitu ya? Maleha, Atta Widya, Rangga, Aji, Kirei. Ada yang bertanya ini, Pak tolong ulang caranya, boleh enggak? Oke, bisa. Kalau kamu hanya pakai 1 HP, maka kamu ketikkan di Google Chrome, jadi ini di tombol powernya itu tombol yang bulat itu di close gitu, tapi tidak keluar dari zoom ya, tapi ditutup, kemudian klik klik browser, bisa pakai Google Chrome, kamu tuliskan ini URL-nya ini di sana, diketik aja classpoint.app itu ya, classpoint.app.
kemudian di enter, lalu masukkan kodenya ini 42721. Oke, udah 37 ini yang masuk. Yang nanti ketinggalan kalau ini saya tutup, maka kamu lihat di bagian atas di sini kodenya ya. Di yang nanti ketinggalan saya ketikkan di chatting. Ya, di chatting ini plus point titik app, lalu masukkan kodenya 42721 ya, gitu ya. Ini di Google Chrome. Oke, saya ambil udah ada 47 partisipan. Kita mulai ya. Saya tutup. Nah, perkenalkan ini saya guru dari MTSN 2 Sleman. Oke. Perhatikan anak-anak semuanya. Ini di sini ada soal nomor 1. Soal-soal ini saya ambil barangkali sudah pernah kamu kerjakan, sudah kamu bahas tadi sama teman-temanmu juga ya. Yang tak ambil dari pesanan kalian tadi siang. Dari apa? Dari PPAD 2 ya, Yogyakarta. Yang sudah dibahas nanti tinggal bisa dilompati saja. Oke, kalau kamu lihat di sini ada stopwatch ini ya, untuk mengukur apa waktu. Jadi di sini awalnya 0, kemudian di sini ada sudah berjalan di putaran pertama itu ternyata menunjukkan yang seperti ini. Nah, yang gede ini perbesaran dari ini. Ini menunjukkan angka di sini, kemudian yang ini di sini. Kemudian yang ini di sini, putaran akhirnya, putaran kedua di sini, jarum panjangnya di sini. Nah, pertanyaannya itu adalah waktu tempuh pelari dari akhir putaran 1 dari sini ke putaran 2 di sini. Berapa? Berapa menit, berapa detik, ABCD gitu ya. Nah, coba kamu jawab. Kelihatan tadi ya. Oke. Ini waktunya saya beri waktu hanya 1 menit nih. 1 menit. Coba dihitung deh, agak cepat ngitungnya. Yang sudah menjawab, ditunggu saja sampai waktunya habis. Kemudian kamu lihat zoom-nya lagi ya. Saya akan nuliskan hasilnya di sini. Oke, ini yang menjawab banyak itu B. Oke, B ya. Kemudian jumlahnya ada 25 anak. Nah, kita lihat jawaban benarnya ya. Wing. Oke, yang benar memang B. Nah, yang jawab B ini ada. Nah, ini yang sudah menjawab B gitu. Oke, nah sekarang kita bahas coba ya. Saya klik dulu penanya. Jadi yang namanya waktu tempuh berarti selisih ya dari sini sampai sini. Yang akhir putaran 2 ini menunjukkan, bisa lihat pena saya ya. Ini yang kecil adalah menitan, menunjukkan 20 menit ya. Kemudian yang jarum panjang di sini menunjukkan angka 37.
20 menit 37 detik. Kemudian yang putaran pertama di sini, ini ada angka berapa yang ditunjuk? 8. 8 menit. Ini berapa ini? 22. 22 detik ya. Kita kurangkan saja kan begitu? Jadi ini dikurangkan 5, 1, yang ini 12. 12 menit 15 detik. Oke, itu caranya seperti itu. Gampang ya. Jadi jawabannya B. Kelihatan ya layarnya ya. Ada yang tanya nih di chat. Oke, ternyata bukan bertanya. Lanjut ya. Nih, sekarang coba siapa yang paling cepat tadi? Oh, Mas Lanta udah. Cepet banget ini. Nah, jawabnya jadi urutan pertama. Oke, masih bisa dilihat ya. Kemudian kalian juga lihat lagi di yang kamu buka tadi, yang bukan di Zoom. Perhatikan ini. Ada soal nomor 2. Ini bukan dari PPAD yang kemarin, tapi coba lihat, perhatikan pertanyaannya. Manakah yang termasuk perubahan kimia? Nah, yang termasuk perubahan kimia yang mana? Kamu silahkan pilih. Silahkan dipilih. Boleh, ini milihnya bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya, yang benar yang mana saja. Saya punya. Sudah berapa anak ini yang jawab? Sudah 52. Ada yang belum jawab? Ditunggu enggak nih? Sampai 2 menit ya. Oke, sudah 2 menit. Saya anggap sudah cukup. Saya stop. Wih, ini ada perbedaan ini dua kubu antara AE. Nah, AE yang betul yang mana? Apakah A sama E yang betul? Kita lihat jawabannya yang benar ya. W betul juga ya. A sama E. Jadi yang berapa anak ini yang salah ini? 7 tambah 5, 12 tambah 1, 13. 13 anak masih salah. Ada yang jawab barangkali double A sama bukan sama E, tapi yang lain. Oke deh, kita lihat siapa nih yang betul paling bagus nilainya. Mbak Yumna. Oke, Mbak Yumna ya. Mas Lanta tadi kegeser deh ini ya. Oke, jadi itu kalau kita bahas yang A itu ikan gosong, berarti ikannya sudah jadi apa?
karbon ya. Jadi udah berubah warna, udah berubah sifatnya. Jadi terbentuk zat baru. Kemudian yang E, kayu terbakar. Oke, betul. Saya save sebagai slide. Selanjutnya nih. Nah, perhatikan soal nomor 3. Harus betul semuanya ini ya. Lingkari larutan yang bersifat asam. Jadi yang mana sih yang asam ini? Kamu lingkari nanti. Udah siap? Nah, silahkan dilingkari. Satu menit ya. Baru 31 yang menjawab, yang sudah melingkari. Jadi kalau kamu klik, kemudian apa itu di sana muncul ada pena warnanya apa ya? Kamu pilih bisa warnanya biru, kuning, merah, terserah, kemudian dilingkari. Jangan di layar zoom-nya ya, tapi di aplikasi tadi. Oke, jadi ini yang sudah menjawab nih. Saya lihat yang pertama berarti yang di sebelah kiri. Ada Mas Lantahuda. Yang bersifat asam berarti yang berubah jadi merah ya. Oke, ini jadi yang C ini ya. Oke, betul. Mas Rangga betul. Aulia betul. Mufidah betul. Aulia oke. Atta Widya oke. Betul semuanya ini. Ada yang salah nggak ya? Coba tak lihat yang salah ya. C C C C C C C C. Ada yang A, Mas Ikrar ini salah nih. Kemudian C C C C C C, semuanya C nih ya. Mas Kirai belum menjawab. Wah, ini dilingkari unik ini Mas Danar. Oke, ada yang nyoret A, ada yang melingkari A Mbak Cynthia, Mbak Tias, ada Mbak Rafika masih salah, Mbak Isma betul. Oke, sudah banyak yang betul, ini yang B malahan nih. Mbak Rahma Anissa masih salah, Mbak. Oke, jadi begitu ya. Jadi asam itu yang mengubah warna jadi merah. Kalau merah ya tetap merah, kalau biru jadi merah. Oke, selanjutnya nomor berikutnya. Oh, sebentar, ini karena banyak banget yang menjawab ya, jadi agak lama ini nge-close-nya. Saya stop dulu. Tak tarik ke bawah dulu. Sampai banyak jadinya slide saya ini. Ini nomor 3, sekarang nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Ini yang nyoret-nyoret tadi siapa ya? Bisa dibersihkan enggak ya? Oke, perhatikan. Kita lanjutkan ya. Lingkari sekarang, masih lingkari. Partikel yang merupakan molekul unsur. Yang mana yang merupakan molekul unsur? Silakan dilingkari. Jangan di layar ya, jangan di layar.
Nah, kecoret-coret tuh layarnya, tapi kalau yang milikmu di app tadi bersihkan ya. Coba ini Mbak siapa ini? Nggak bisa masuk linknya, koneksinya bro, nggak apa-apa. Kemudian di laptop saya nggak ada opsinya Pak. Itu masuk ke Google Chrome dulu Mbak. Kemudian ketik manual ya, classpoint.app. Kemudian di enter. Oke, silahkan digambar lagi nih tadi. Belum tak jalankan toh ya. Maaf. Jangan di layar ya. Ini bukan di situ tempatnya, tapi kamu buka dua jendela kan. Jendela yang satu itu Zoom, jendela yang satunya lagi adalah yang dari Google Chrome tadi. Wah, radong wis apa ya? Wah, piye to? Sudah 47 yang menjawab. Yang belum berhasil masuk, oke nggak apa-apa. Mengikuti dari layar Zoom-nya ya, yang sudah tercoret-coret. Oke, nah ini dia. Nah, ada yang beda-beda kan? Harusnya sudah harus sama ini. Perhatikan ini. Tadi apa ya pertanyaannya? Coba. Molekul unsur berarti yang sama ya. Molekul unsur yang sama. Jadi ini bulatan oranye 2 sama bulatan hijau 3 ini 3 dan 5 jawabannya yang betul. Ini Aulia betul, Mufidah betul, Yogi betul, Zufa betul, Yara betul, Sekar betul. Tak cari yang salah ya. Betul-betul ini udah pinter-pinter tuh kalian. Nah, ini Mas Huda Latiful atas salah ya ini. Yang ini salah. Ini molekul senyawa. Lagi terus. Nah, ini kurang ini Mbak Hanifah, yang ini belum dilingkari. Ya. Nah, Mbak Fatma yang nomor 5 belum dilingkari. Terus Trisna Putri 5 juga belum dilingkari. Oke, ini yang nomor 2 salah ya, Mas Yaki. Mas Rangga, ini Bundur Rijan. Oke, Mbak Isma nomor 1 salah nih. Ya, jadi ini yang apa tadi? 1 dan 4 itu yang molekul senyawa ya. Oke, seperti itu. Ini pasti lama lagi nih. Karena banyak yang jawab. Sebentar loading lagi kan. Saya close dulu. Jadi banyak flat saya. Tadi nomor 4, sekarang nomor 5 ya. Oke, nomor 5. Ini saya hapus dulu deh ya. Bisa nggak ya dari sini? Nggak bisa ya nih. Jadi yang bisa menghapus ya yang tadi ya. Sebentar tak hapus dulu, bisa nggak ya? Bukan nggak bisa, malah pindah-pindah. Oke, nomor 5 sekarang. Perhatikan nomor 5. Masa bola, ini bola ya. Bola ini dijatuhkan, masanya
2 kg, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari A yang posisinya seperti ini, lihat di sini 4 meter ke B ke bawah itu 6 meter. Berapa energi kinetik saat bola di B? Saat di sini berapa energi kinetiknya tuh? Jadi saya minta dihitung ya. Hitung dulu, nanti bener apa salah. Tapi ini jawabnya diketik. Oke, silakan diketik. Waktunya 3 menit ini. Saya minta tolong yang tadi menulis dihapuskan ya. Caranya sama seperti kalau kamu mau nulis tadi, pencet pensilnya, kemudian pilih erase-nya ya, biar kehapus. Dua 26 yang sudah menjawab. Oke, waktu sudah habis. Oke, macam-macam ini jawabannya nih. Perhatikan. Yumna 80, ini 100, 80, 80, 80, 30, 10, 80. Kebanyakan 80 nih. Ada yang 120 nggak tahu. Oke, 80. Ada yang 20, 120. 80, 80. Nah, ada yang jawab ini tirik-tirik EMA sama dengan oke. Oke, saya kira yang menjawab itu berarti udah paham nih. Yang jawab selain itu berarti coba perhatikan lagi ya. Saya tuliskan di sini. Ini maaf. Saya ambil pena dulu. Warna hijau deh. Pada posisi di A maupun di B yang tidak berubah adalah energi, bisa kelihatan ya saya, energi
mekaniknya ya. Jadi energi mekanik di A itu kan sama dengan energi mekanik di B. Yang kamu lihat di app, kamu pindah dulu ke Zoom biar bisa lihat tulisan saya. Nah, energi mekanik di A itu sama dengan energi potensial di A. Karena aku Energi jalan ini kita potensial di A. kan pultane kok 200 Kenapa? ya. Karena pada posisi di A ini baru mau dijatuhkan, jadi belum bergerak, Ini sehingga pultane cuma tidak punya 200 energi yang udah pinter enggak kinetik. usah ikut dulu ya. Oke, jadi tidak punya energi kinetik ya, karena baru mau bergerak kan masih diam. Sehingga yang di B, energi mekanik di B itu sama dengan, karena di B Pinter itu sih nambah ada di pinter. tengah-tengah, Terus berarti pinter pinter masih pinter. punya ketinggian nih, karena masih di 6 meter, berarti karena punya ketinggian, maka punya Lah itu energi jadi potensial ngomong. ya. Kemudian karena di B itu masih bergerak, posisinya bergerak, punya kecepatan, berarti Ini punya bangkok ya. energi Iya. kinetik ya. Maaf ini B. Yang ini energi kinetik B. Tinggal dimasukkan aja ini angkanya. Energi potensial di A, kalau kita cari dulu ya, EP di A, itu masanya kali gravitasi kali ketinggiannya nih. 4 tambah 6, jadi 10 ya. Di sini 200 joule. Berarti EPA itu 200. Oke, EP di B, energi potensial di B sama caranya. EP di B itu sama dengan 2 kali 10 kali ketinggiannya tinggal 6. Jadi sama dengan 120 ya. 120 di sini. Nah, yang EK di B, energi kinetik saat di B itu yang ditanyakan. Nah, tambah berapa ini? Di sini X ya. Nah, 200 itu sama dengan 120 ditambah berapa? Nah, berarti X-nya itu sama dengan 200 dikurangi 120. Hasilnya 80 joule. Oke, pinter-pinter tadi sudah banyak yang jawab. 80 joule. Oke ya. Ada yang mau ditanya dulu? Maaf kok tak ulang itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sekarang banyak coreannya nih. Manakah fenomena yang diakibatkan oleh revolusi bumi? A, B, C, D, E, F. Silahkan pilih-pilih yang mana saja yang diakibatkan oleh revolusi bumi. Dimulai dari sekarang. Dua menit waktunya. Jawabnya di app ya, Mbak ya.
hitungannya. Nah, udah pada jawab. Yang banyak itu A, C, sama E. Berarti kemungkinan itu yang betul ya. Betul salah nih. Kebalik ya. Udah, ini Mbak Yumna masih di posisi 1 ini. Oke, Mbak Aulia Mas sudah kembali ke nomor 3. Kita lihat. Nah, manakah fenomena yang diakibatkan revolusi bumi? Saya pakai laser aja ya. Revolusi. Nah, jadi ini mirip nih. Yang A sama D, perbedaan lamanya siang dan malam dan pergantian siang dan malam. Nah, kalau pergantian siang dan malam kan tiap hari nih. Siang jadi malam, malam jadi siang gitu ya. Berarti ini rotasi. Kemudian kalau perbedaan lamanya siang dan malam. Oh, sekarang itu kok siangnya lebih lama dibandingkan malam. Kemudian besok di bulan berikutnya itu malamnya yang lebih lama ketimbang siangnya begitu. Nah, itu revolusi bumi. Jadi yang A betul. Kemudian yang ini gerak semu harian atau gerak semu tahunan yang revolusi. Gerak semu tahunan. Kalau gerak semu harian rotasi. Gitu ya. Contohnya apa? Oh, sekarang itu di bulan apa? Mataharinya kok di sebelah mana? Nah, jadi besok bisa bergeser itu. Bulan berikutnya mataharinya sudah bergeser ke arah condong ke utara misalnya. Itu ya. Kemudian yang C sama F, perubahan musim. Oke, ini revolusi, perbedaan waktu, rotasi. Oke, pinter-pinter sudah banyak yang betul tadi. Yang A, kemudian yang E, kemudian yang C gitu ya. Oke. Kita insert dulu. Nah, sekarang ini perhatikan. Ada atom belerang. Lambang unsurnya S. Ada angka 16, ada angka 32. Pertanyaannya, ada berapa elektron di kulit terluarnya? Ada berapa? Coba kamu tulis dulu jawaban yang betul ya. Silakan. Oke, 32 sudah menjawab. 33 menjawab. Ada yang masih menghitung ini. Suara apa ini yang kresek-kresek ya? Saya tunggu sampai 1 menit 30 detik. Oke, sudah ya. Saya anggap sudah cukup. Close. Yang telat ya maaf. D jawabannya. Oke. Coba saya tanya ini Mas yang jawab A ya. Ada Mbak Zahra, Mbak Nadifa, Mbak Nabila. Nah, tes bisa mendengar suara saya yang saya sebut? Belum tentu salah kok ya, kan belum dikoreksi.
Yang satu anak ini siapa ini? Mas Zaki. Halo? Nggak dapat contekan ini ya? Yang 30 anak. Coba tak lihat. Wih, banyak nih. Mas Rangga, oke, jawab. Mas Sodikul, oke, ada di sini. Ini pintar ya Mas ya. Oke, kita bahas ya. Yang betul yang mana nih? Yang betul adalah, kita lihat ya. Ping. Oke, yang betul D, betul. Kita lihat dulu ini. Ya, masih posisinya masih sama ya. Sebentar. Saya save dulu. Maaf. Kembali ke depan lagi. Oke, perhatikan sekarang bagaimana cara menjawabnya ya. Saya ambil di sini saja deh. Whiteboard kosong. Tetap banyak coretannya tuh ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Tadi ada S itu sulfur, belerang. Di sini 16, di sini 32. Yang bawah itu adalah nomor atom, yang atas itu adalah nomor massa. Apa bedanya nomor atom dan nomor massa? Nomor atom itu sama dengan jumlah protonnya. Sedangkan nomor massa itu sama dengan jumlah proton ditambah neutron. Perhatikan. Nah, di mana elektronnya sekarang? Elektronnya itu adalah sama dengan jumlah proton. Kenapa? Karena S itu netral, atom netral. Kalau S 2 men berarti ketambahan 2 elektron. Gitu ya. Jadi karena ini S-nya S saja berarti netral, maka jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Nah, jadi jumlah elektronnya 16. Jadi kalau disimpulkan di sini elektronnya ada 16 yang sama dengan protonnya juga 16 karena netral. Kemudian jumlah neutronnya berapa? Nah, karena ini proton ditambah neutron itu sama dengan 32, di mana protonnya sudah ada 16, maka neutronnya sama dengan ya 32 dikurangi 16. Jadi neutronnya itu sama dengan 16 juga. Kebetulan ini sama semuanya ini. 16, 16, 16. Nah, sekarang yang ditanyakan kan berkaitan dengan elektron. Atom S, di mana di dalamnya itu di inti atom yang ada proton dan neutronnya jumlahnya ada 32 nih. Jadi di sini ada positif, netral, neutron, positif, proton, neutron. Ini di dalam inti itu ada 16 plus 16 yang ini. Proton sama neutronnya 16. Ini di inti. Kemudian elektronnya itu ada letaknya di kulit. Nah, di kulit-kulit gini. Kulit pertama, kulit kedua, dan seterusnya, kulit ketiga. Nah, kulit-kulit ini diisi oleh elektron. Semakin banyak elektron, kulitnya semakin banyak. Nah, sekarang menentukan jumlah elektron yang ada di kulit-kulit. Nah, caranya adalah di sini kulit yang pertama itu disebut bisa ya K ya, kulit K. Di sini kulit L. Di sini kulit M dan seterusnya, K, L, M, N, O, P dan seterusnya. Nah, untuk atom yang nomor atomnya itu rendah, biasanya cuma sedikit kulitnya kan. Nah, sekarang yang kulit pertama, kulit K ini diisi oleh dua elektron. Jadi elektron di sini 2, 1. Misalnya di sini sama di sini 2, jadi 2. Nah, cara menentukan jumlah kulitnya bagaimana?
rumusnya adalah 2N pangkat 2. Ini jumlah kulitnya. N itu adalah nomor kulit. Ini kulit pertama, berarti N-nya 1. Jadi kulit pertama di kulit K itu isinya ada berapa? 2 dikali N-nya 1, karena kulit pertama dikuadratkan. 2 kali 1, jadi ada 2 isinya nih, 1, 2. Kemudian di kulit L. Masih bisa dengar? Masih, Pak. Oke. Di kulit L, nah N-nya diganti 2 ini. 2 kali 2 pangkat 2. Jadi 2 kali 4, 8. Gitu ya, 8. Kemudian dan seterusnya. Misalnya saya tuliskan sampai M ya. Ini saya menutupi coret-coretannya semoga kelihatan. Lihatnya di zoom ya, yang ini ya. Karena kalau di app nggak kelihatan. Kelihatan tidak ya? 2. Ternyata di belakangnya coret-coretan ini. 2 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9. 9 kali 2 itu 18. Nah, kalau ini dihitung sudah melebihi nomor atomnya ini 16. 16 itu berarti K-nya di K ada 2, di L-nya ada 8, 10 kan? 2, 8 misalnya di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya, 8. Jadi 2 terus 8. Nah, sisanya di M. Di M berapa sisanya? 2 tambah 8 baru 10. Karena 16 berarti di M ada 6. Jadi 286. Nah, jadi hanya sampai kulit yang ketiga. Ini disebut elektron yang menempati kulit terakhir. Atau disebut dengan elektron valensi. Elektron yang ada di kulit terakhir disebut elektron valensi 286. Kalau misalnya nih, coba siapa yang bisa ya? Yang bisa misalnya ada X, misalnya atas dulu, ada X, kelihatan saya nulis X-nya ya. Entah apa itu unsurnya apa. X di sini misalnya 20. Nomor atomnya 20. Berapa elektron yang ada di kulit terluar atau elektron valensinya berapa? Ini 20. Ada yang bisa jawab? Silakan berkata. Coba saya beri pilihan ya. A 10, B 8, C 4, D 2. Yang mana nih? Oke, ada yang jawab di chat ya. Saya kok nggak lihat. 2. Ada yang 10. Ada yang 2. Oh, hanya 2 sama 10. 2, 8. Masih beda-beda ini. 2. Oke, kita bahas ya. Nah, aturannya itu di kulit terluar tidak boleh lebih dari 8. Jadi, yang paling luar itu hanya terisi 8. Tidak boleh lebih dari 8. Walaupun sisanya untuk sampai ke 20 tadi itu 28 terus masih 10, maka 10 nggak boleh di kulit terluar. Nah, karena yang kulit terluar itu hanya boleh diisi dengan 8, maka dimaksimalkan dulu. Jadi di sini kalau kita tuliskan 2, 8, kan 10 nggak boleh nih, dipecah jadi 8, masih sisa 2 kan? Nah, yang 2 itu menempati kulit berikutnya, berarti kulit yang keempat. Nah, jadi jawabannya 2, gitu ya. Nah, semoga kalian mengerti ini. Jadi aturannya begitu. Yang kulit pertama itu 2, kulit kedua itu 8. Nah, kulit terakhir nggak boleh lebih dari 8. Kalau misalnya 2, 8, 18, 2, misalnya ini 18, berarti berapa ini? Tinggal ditambahkan ya. Ini 10, ini 30. Kalau 30 seperti ini, kalau 20 ya berarti begini. Oke.
28, 18, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Kita back lagi, kita tutup whiteboardnya ya. Maaf. Berikutnya, nomor 8. Ini saya ambil dari soal yang sama dengan yang tadi. Bu Clara menggunakan troli untuk membawa barang-barang yang dibeli di supermarket. Massa troli dan barang belanjaannya 20 kg. Gambarnya seperti ini nih. Dari gambar 1 diperoleh. Nah, si Bu Clara ini punya gaya untuk mendorong 70 Newton. Nah, kemudian trolinya ini kan ada gaya gesek antara troli dengan tanah ya. Nah, kemudian gaya geseknya itu 10 Newton. Gaya gesek berlawanan dengan gaya dorongnya ini. Nah, jadi saling mengurangi ya. Kemudian anaknya yang masanya itu 12 kg ini, 12 kg naik ke troli sehingga membuat yang didorong menjadi lebih besar masanya. Nah, supaya percepatannya itu tetap, jadi jalannya itu masih stabil seperti yang pertama tadi. Nah, maka langkah yang harus dilakukan adalah titik-titik. Bila siap menjawab, dipikirkan dulu. Sekarang kalau sudah, silakan coba dijawab deh. A, B, C, D, pilih yang mana? Wih, langsung pada ngeklik jawabannya ini. Sudah hafal ya kuncinya ya? 2 menit. Wih, 24 anak jawab A. Kita lihat jawabannya nih. Oke, betul ya? Betul. Nggak ada yang jawab C. Oke. Kita lihat nih siapa yang sekarang masih yang tadi nih. Oke. Kalau sudah, sekarang kita cek ya. Perlu dibahas nggak nih ya? Sepintas ya. Ini hukum apa? Hukum kedua Newton. Lihat di zoom ya. Tentang percepatan. Nah. Percepatan. Rumus percepatan adalah A sama dengan gaya dibagi massa.
Karena percepatannya itu sama, jadi A di sini A1, kemudian di sini A2, A1 dengan A2 sama, berarti kita tuliskan di sela-sela ini ya, A1 sama dengan A2, berarti F1 per M1 sama dengan F2 per M2 ya. F1 ini tadi 70 dikurangi 10, jadi 60 kan ya, 60 Newton per M1 yang didorong saja ini 20 kg tadi, barang bersama trolinya 20, sama dengan F2 kalau kita tuliskan sama dulu deh, ini sama dulu 60 per M2 karena anaknya naik, anaknya tadi 12 kg, kemudian barangnya sudah 20 kg, berarti massa 2 itu kan ditambahkan 32, kan nggak jadi sama ya, ini nggak sama. Biar sama bagaimana? Nah, biar sama adalah 60-nya ini diubah, jadi F2 nya diubah. Kalau 60 bagi 20 itu kan 3 ya, 3 per 1. Berarti kita kalikan silang ini. Jadi kalau supaya perbandingannya itu 3 banding 1, yang bawah 32, maka yang atas harus ditambah. Ditambah berapa? Nah, 32 ditambah dikalikan 3 itu 96. Nah, berarti 60-nya kurang 36 ya. Berarti perlu ditambah gaya sebesar 36. Nah, jadi ini butuh gaya yang lebih gede nih ibunya ini. Jadi lebih kuat lagi mendorongnya. Harus ditambah 36. Nah, jadi 96. 96 per 32 sama dengan 3 kan? Sama ya. Jadi jawabannya A tadi. Ditambah gaya sebesar 36. Atau kalau yang mau disesuaikan dikurangi di sini. Karena anaknya naik yang massanya 12 kg, maka barangnya juga dikurangi 12 kg juga biar tetap menjadi 20 kg gitu ya. Jadi ada yang naik, ada yang diturunkan. Kalau jawaban yang di sini, nah menambah gaya dorong 36 Newton betul. Yang ini salah. Yang C sama D harusnya menenteng sebagian barang sebesar. Nah, jadi yang sebagian itu ditenteng sebesar anak yang menumpang ini. Nah, dikurangi gitu ya. Kurangi 12 kg. Oke, kemudian lanjut nomor 9. Ada yang udah bisa nih tadi ya. Oke. Oh, ini saya buat kuncinya ini salah kayaknya deh. Karena yang satunya lagi cuma sampai di sini. Cuma sampai di sini. Nah, di sini. Ini 20. Saya ngambil gambarnya salah tadi. Ini 5, ini 20, jadi ini 25. Tapi karena putus-putusnya sampai bawah berarti ini 20. Ini sudah kita bahas tadi sama seperti yang di bola jatuh tadi ya. Bola jatuh tadi. Jadi saya lompati saja ini. Nah, nomor 10. Silahkan perhatikan ada matahari, bumi, bulan. Bulan posisinya seperti PQRS. Nah, saya minta nanti lingkari posisi bulan ketika terjadi pasang setinggi-tingginya. Di manakah terjadi pasang setinggi-tingginya? Sudah siap? Nanti diklik warna spidolnya, kemudian dilingkari seperti tadi. Yuk, silakan.
Perhatikan ini. Ada yang milih P. P sama R. P. 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 Ada R saja. Ada yang ini atas bawah. Oke. PR. PR. Ada yang P saja, ada yang R saja. Nah. Nih. Iki gambar apa iki? Mbak Rahma iki. Nyoret P ya. Oke, boleh. Oke, nah. Saya save dulu. Loadingnya melambat lagi nih. Bentar. Gimana Mas Sodikul? Boleh, silakan bertanya Mas. Kepencet, Pak. Oh, kepencet. Oke, kembali ke mana tadi? Bentar saya close dulu ya. Terakhir deh ini. Saya koreksi miliknya Mas Sodikul yang terakhir jawab. Nah, ini milihnya P. Nah, terjadi pasang setinggi-tingginya itu yaitu pada saat posisinya membentuk garis lurus. Nah, kenapa? Karena dipengaruhi oleh gravitasi ya, gravitasi matahari dan bulan. Nah, jadi di P dan di R ini pasang setinggi-tingginya atau disebut juga pasang purnama ya, pasang purnama. Nah, kebalikannya kalau serendah-rendahnya berarti yang ini tegak lurus. Nah, pasang perbani begitu ya. Jadi yang di P ini setiap tanggal 1 bulan Komariah, dan ini setiap tanggal 15 atau pertengahan ya, 13, 14, 15 gitu ya. Nah, ini diantaranya yang G sama S. Siapa nih yang biasanya liburan itu pas Idul Fitri? Ayo. Nah, ini pada saat itu di sini bulannya. Nah, kalau pergi ke pantai nanti lautnya itu tinggi gelombangnya. Nah, gitu ya. Gitu. Atau pada saat purnama, oke? Di sini purnama. Oke, saya kira ngerti nggih. Bisa dilanjutkan. Ini sudah sampai jam berapa ini? Kayaknya udah pada lelah nih ya. Jam 20.41. Oh, sudah 1 jam loh ini kita belajar. Masih kuat? Kuat. Masih, Pak. Wis elok. Nek ngantuk esuk malah ra sida, anu piye? Oke, nomor 11 ya. Barangkali sampai nomor berapa, 15 deh ya. Sampai 30. Weh, sampai malam ini berarti. Soal nomor 11. Ini enggak sama dengan yang anu loh ya, nomornya saya acak-acak, saya ambil yang acak-acak nih. Ini enggak tahu nomor berapa tadi ini. Nah, coba ini Ares 60 kg. Kinan 50 kg. Seimbang ini. Kalau Ares itu jaraknya 150. Kalau Kinan belum tahu kan. Nah, kalau belum tahu diapakan? Dicari dulu ya, ini berapa ini. Misalnya yang ini lengan beban, yang ini lengan kuasa. Karena selalu lengan kuasa itu lebih panjang dibandingkan lengan beban. Jadi gitu ya. Nah, sekarang Lydia mengganti Kinan nih. Kamu turun dulu. Lydia mau naik. Nah, Lydia itu kurus. Jadi lebih ringan dibandingkan Kinan. Kinan 50, Lydia 45. Naik di sini gantikan ini. Nah, pasti nanti gimana? Ngumbul gitu ya ke atas. Jadi lebih berat yang ini, yang di kiri. Jadi Lydia ke atas karena lebih ringan kan. Nah, jadi supaya apa? Supaya bisa seimbang bagaimana? Nggak mungkin dong Lydia maju. Nah, yang Lydia bilang maju salah ini. Kok masa beritahu sih ini?
nanti ya, bentar-bentar. Kok saya beritahu dulu. Jadi pertanyaannya dulu, Lydia mengganti Kinan biar tetap seimbang bagaimana? Kamu jawab dulu ya. Dijawab dulu A, B, C, D. Pilih 2 di antara 4. Jadi kamu kliknya 2. Silahkan. 2 menit. Masih aktif di app-nya tadi yang di kelas point, masih bisa ikut mengerjakan, tetapi nggak bisa dengar suara. Jadi cuma melihat tayangan gitu ya. Saya mau lihat yang bertahan sampai akhir berapa orang ini nanti ya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, ada yang jawab A, B, C, D. Yang mana nih ya? Gak imbang ini ya. Kita lihat yang betul. Ding, B sama D. Nah, berarti yang jawab A ada 11 anak, yang jawab C ada 12 anak. Yang 11 anak, nah ini masih belum betul ini ya. Kemudian yang jawab 12 anak ini, nah oke. Sebentar. Kita bahas ya. Gimana nih bahasnya? Di sini cukup enggak ya? Oke, saya coret-coret di sini. Pakai biru deh. Kita tentukan dulu lengan kuasanya di sini. Jadi yang pertama WLB sama dengan FLK. W-nya 600 ya, dikalikan dengan gravitasi. Walaupun nanti nggak usah ditambahkan 0, yang satu nggak apa-apa. Newton, LB-nya 150 cm. Biarkan cm, yang penting kanan kiri sama satuannya nggak apa-apa. 500 dengan kuasanya LK. Ini di sederhanakan deh, coret. Kemudian LK berarti ini dibagi dulu, ini bagi dengan 5, 3 ya. 30 maaf, 30. Jadi LK-nya 6 kali 30, 180 cm. Jadi LK-nya 180. Nah, kemudian berarti Lydia-nya harus mundur kan? Kok Lydia? Bener ya, Lydia udah naik ke sini. Nanti menggantikan Kinan. Itu yang kedua, ini yang pertama itu. Yang kedua tak taruh di sini. Ini arisnya mau maju apa mundur atau tetap dulu ya?
Coba yang pertama A dulu kita cek deh. Aris maju 20 cm, jelas salah ini ya. Karena sudah sebentar. Aris maju 20 cm, berarti yang berubah adalah ini menjadi 130. W-nya tetap, W-nya 600, LB-nya jadi 130. Sama dengan ininya tetap F-nya 500, 45 ya, 450 dikali udah ganti Lydia tadi, LK-nya tetap 180. Sama apa enggak ini? Sama apa enggak? Enggak sama ya? Enggak sama. Itu yang A salah. Ini enggak sama. Yang B sekarang. Lydia mundur 20 cm. Berarti 180 ditambah 20, LK-nya menjadi 200. Yang di sini deh, di sini. W-nya 600 kali dengan bebannya sama ya. 150 sama dengan F-nya 450 kali LK-nya 200 ya. Oke, coret 3 1 coret 3 3 sama yang 200 1. Nah, 3 kali 1 3 sama dengan 3 kali 1 3, sama ya, sama. Kelihatan semoga ya. Layarnya sampai ke bawah. 3 sama dengan 3. Oke, nomor B benar. Yang C sekarang. Aris 60 masih 600 kali Aris mundur 20, berarti 150 tambah 20 170 sama dengan Lydia maju 20, berarti 450 dikali maju 20 menjadi 160. Dikalikan coba, nggak sama ya, berarti C nya salah nih, C nya salah. Sekarang yang D, Aris maju 30, maju berarti 120. 600 dikali 120 sama dengan dia maju 20, berarti 450 dikali 180 dikurangi 20, 160. Kita coret nih, 600 sama 450, 4 ini 3 dibagi 40, yang ini 40, yang dapat 4, yang dapat 3. 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4, sama ya. Yang D betul. Oke, jawabannya B sama D, pintar-pintar. Masih kuat nih. Baru sampai nomor 12. Ada yang chat, saya baca dulu ya. Kok jadi 600 diapakan ya Pak? Dikali gravitasi. Oke, betul ya. Enggak dikali juga enggak apa-apa, yang penting kanan kiri kan satuannya sama. Karena F itu gaya, maka bukan massa ya, tapi gaya itu massa kali gravitasi tadi ya. Selisih tekanan hidrostatis X dan Y. Jadi ini X-nya posisinya di sini, dia cair A, misalnya ini di minyak gitu ya. Kemudian ya cair B, ini air berarti ya, ini di posisinya di Y. Nah, berapa selisih tekanannya? Silakan dijawab dulu deh ini. Dengan G10 ya.
Sudah kendor ini semangatnya, ini baru 13 anak yang jawab. Oh, baru ngitung ya, oke. Sampai 2 menit ya. 7, 58, 59. Oke, udah. Oke. Ini jawabanmu 1200, 120, 10, 3000, 120. Udah ada yang menjawabkan ini. Oke. Udah, ini pada pinter-pinter yang ini. Nah, tadi nggak saya perlihatkan siapa namanya. Oke deh. Oke, kita bahas. Tekanan hidrostatis. Yang pertama yang X. Rumusnya tahu ya. P sama dengan, tak tulis di sini, P sama dengan Rho G H. Oke. Px sama dengan Rho-nya 800, G-nya 10, H-nya kedalaman. Kedalaman diukur dari permukaan sampai sini. Di 50 dikurangi 10, di 40. Oke, sekarang yang PY sama dengan Rho-nya 1000, G-nya 10, terus H-nya dan ini 20. Kita hitung ini 8 kali 4 32. Tuh 2 3 berapa Ciro lu 4. Maaf, ini cm ya, dibagi 100. Ini 0,4. Di 4 kali 800. Itu ya 32.000. Yang ini 0,2. Kebanyakan ya. 800 kali 10 kali 4 3.200 kebanyakan. Yang ini juga, maaf sebentar, charger dulu ya. Oke, 1000 dikali 10 dikali 0,2. Mana tadi? Di sini ya. 2000. Tinggal dikurangkan, hasilnya 1200. Oke, betul jawaban kalian. Saya kira mudah ya. Lanjut. Oke, soal nomor 13. Perhatikan, ada soal tentang cermin. Tinggi bayangan sama dengan 1/2 dari tinggi benda-bendanya adalah nyalanya lilin ini. Lilin tersebut digeser 8 cm menjauhi cermin, maka sifat bayangannya titik-titik. Nah, yang manakah yang betul? A, B, C, D? Coba kalian jawab dulu. Waktunya, karena kamu udah nggarap tadi di grup, berarti singkat aja ya, 1 menit aja.
Oke, ternyata saya bisa ngapus ini. Karena biasanya kalau Zoom nggak ada yang coret-coret sih saya ya. Jadi baru tahu deh ini. Oke, jawabannya yang paling banyak ini C15A. Nah, oke, masih bertahan anak-anak ini ya. Kita cek sekarang coba. Jawaban yang betul adalah C. Oke. Siapa sih yang sekarang tertinggi? Mbak Aulia. Oke. Kita lihat perlu dibahas nggak ini? Dibahas, Pak. Dibahas ya. Oke. Saya ganti ke sini deh. Tadi kan ada benda nih. Saya gambar ya. Kebuka nggak? Apakah terbuka layarnya ini whiteboard putih? Belum, Pak. Belum ya? Bentar. Tak stop dulu ya. Saya share screen lagi. Di sini saja deh saya nulis ya. Oke. Ini ada cermin cekung. Kemudian ada benda nih. Benda kelihatan nggak ya? Kemudian ada bayangan. Bayangan di sini. Karena tinggi benda, tinggi bayangan H aksen itu sama dengan 1/2 dari tinggi benda. Ini artinya perbesarannya sama dengan 1/2 kalinya gitu kan. Jadi perbesarnya itu. Diketahui ini jarak bendanya itu 20 cm. Berarti kita bisa menentukan jarak bayangannya nih. Jarak bayangannya S aksennya berapa. Nah, caranya adalah sebetulnya M itu kan sama dengan H aksen per H atau sama dengan S aksen per S. Itu perbesaran bayangan pada cermin. Nah, kalau ini nilainya sama dengan 1/2 itu ya, berarti yang namanya tinggi bayangan berarti sama dengan 1/2 kali S tinggi benda. Berarti tinggi bayangannya sama dengan kok tinggi toh, jarak bayangannya sama dengan 1/2 kali
jarak bendanya 20. 1,5 dari 20 sama dengan 30. Jadi jarak bayangannya ini 30 cm. Itu kan? Nah, sekarang berarti kita bisa menentukan jika sudah diketahui jarak benda S dan jarak bayangan S aksen, kita bisa cari jarak fokus dengan rumus 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Jadi sama dengan 1/20 ditambah 1/30 sama dengan diubah ke per 60. Berapa? 3 ditambah 2 ya, sama dengan sebelah sini 1/f sama dengan 5/60. Jadi F-nya sama dengan 60/5 sama dengan 12 kan gitu, 12 cm. Saya tambahkan dulu halaman bawahnya ya. Tadi diperoleh sebentar, drawingnya. Diperoleh F-nya itu sama dengan 12 cm. Berarti kita gambarkan lagi cerminnya. Berarti di sini ada titik fokus F. Jarak fokusnya 12. Di sini ada pusat kelengkungan, misalnya M atau P ya. Itu juga 12 dari F sampai P. Nah, berarti sekarang dari sini, dari dari mana tadi? Nih, dari lilin tadi yang berjarak 20 digeser menjadi 8. Sehingga sekarang posisinya lilinnya berjarak 28 kan? 28 di mana? Ini kalau 12 tambah 12 24, berarti 28 itu 4 cm di belakangnya P. Sudah ada di sini sekarang. Kalau tadi ada di ruang 2, ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Berarti ruang bendanya ada di ruang 3. Bendanya di ruang 3. Ruang benda, kemudian ini ruang bayangan. Kalau misalnya saya gambarkan seperti ini, ruang benda kalau di ruang 3, maka bayangannya ada di ruang 2 ya. Nah, berarti karena masih di depan cermin, maka sifatnya nyata. Semua kalau di depan cermin cekung, berarti bersifat nyata. Nyata itu terbalik. Nah, karena 2 itu lebih kecil daripada 3, berarti diperkecil ya. Jadi sifatnya sekarang menjadi nyata terbalik, diperkecil. Begitu. Kenapa bisa 2? Karena kalau ditambahkan ruang benda dan ruang bayangan sama dengan 5. Bisa dimengerti? Oke, kelihatannya sudah capek nih. Sampai 15 saja ya, saya disediakan 15. 14. Saya beri clue-nya saja deh ini ya. Untuk yang nomor 14 berarti kita lihat ini ada baterai dihubungkan dengan hambatannya disusun seperti ini. Kemudian arusnya mengalir terukur di ampere meter di sini. Berapakah dayanya? Mau dijawab ini coba, biar kamu jawab dulu ya. Yuk coba dijawab.
2 menit ya. Oke, sudah 2 menit. Jawabannya yang betul adalah B. Kita lihat nih siapa yang masih bertahan. Oke, masih posisi yang sama seperti tadi. Oke, kita bahas bentar ya. Yang pertama, daya itu adalah P. Kalau di sini diketahui R, ada R, kemudian yang satunya lagi ada I-nya sudah terukur di sini, I, ada R, berarti rumus daya P sama dengan I kuadrat R. Jadi I-nya sudah terukur di sini berapa? Jadi skala yang ditunjuk ini 30-an, 30 dibagi. Jadi I-nya itu 30. Skala yang ditunjuk oleh jarum dibagi skala maksimumnya. Kalau lihat atas, berarti di sini juga atas per 100. Dikali karena di sini dicolokkan di angka 10 ampere, berarti di sini dikali 10 ampere. Ini disebut batas ukurnya, gitu ya. Sehingga hasilnya di sini sama dengan berapa? 3 ya, 3 ampere. I-nya 3 ampere, jadi P sama dengan 3 kuadrat dikali R-nya, berarti R totalnya kita cari ini. Oh, ini yang pertama ada paralel di bagian atas di sini, 12 dengan 6. Kita cari dengan rumus seper R paralel yang di sini, seper R1 ditambah seper R3. Nanti ini ketemu, dicari nggak nih? Jadi 6 sama 12 nanti ketemu berapa? Ya udah dicari ya, seper RP seper 12 ditambah seper 6 per 12. Di sini 2, di sini 1, di sini 2. 3 per 12. RP-nya yang di atas 12 per 3 sama dengan 4 ya, 4. Nah, jadi yang atas ini sudah ganti 4. 4 dengan 4 disari ini, jadi 8. RS-nya ketemu 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, kalau di atas 8, yang di bawah juga 8, sama-sama 8, maka kalau paralel menjadi R paralelnya yang bawah dengan yang atas sama dengan separuhnya, 4 ohm. 1/8 tambah 1/8 sama dengan 2/8 dibalik 8 per 2 jadi 4. Jadi R-nya 4. Oke, jadi sama dengan 3 kuadrat 9 dikali R-nya 4. 9 dikali 4, oke, jawabannya 36B ya. Satu lagi terakhir nih. Nah, soal nomor 15. Perhatikan ada es batu suhunya negatif 10 derajat Celcius diubah menjadi air seluruhnya suhunya 10 derajat Celcius. Diketahui masanya 3 kg, kadar jenis esnya 2100,
kalor jenis airnya 4200, kalor lebur esnya 336.000. Nah, berapa kalor yang dibutuhkan dari A sampai C? Nah, kamu jawab. Nah, waduh, tapi kok jawabannya begini amat. Beda semuanya. Ada yang sama ini. Salah deh. Nih ya. Ini nggak tahu. Kok nangis? Oke. Saya back dulu. Oke deh, kita bahas ya. Terakhir, berapa Ki dari A ke C? Berarti Ki dari A ke C itu dari sini Ki AB, di sini Ki B, C. Dilihat zoomnya. Yang pertama Ki AB. Ki dari A ke B kan MC delta T itu. Karena naik kan ya, naik. Dari A ke B, ini grafiknya naik nih, naik. Masanya 3 kg. Muat nggak ini? C-nya karena masih di bawah 0 berarti kalor jenis S 2100 dikali delta T-nya, perubahan suhunya dari A ke B naik dari negatif 10 sampai 0. Ini 10 berarti ya, 10. Nah, sama dengan tinggal dikalikan kan ini 63000 Joule, 63.000. Itu yang AB. Kemudian Ki BC, saya tulis di sini ya, Ki BC. Karena BC itu kan melebur ini prosesnya ya. Nah, ini enggak sinkron, ini pertanyaannya dari A ke C kok di sini sampai 10 ya. Ini sampai 0 ya, 0 ini, 0 derajat Celcius karena hanya sampai dari A ke C sampai di sini saja. Kalau sampai D berarti ya sampai 10 derajat Celcius. Ki BC M dikali L sama dengan masanya 3, L-nya 336.000. Dikalikan tuh ya, dikalikan coba 336 kali 3. 18, 1, 10, 1, 10.
1.008.000. Oke, tinggal dijumlahkan itu ya. Jadi QAC sama dengan 63.000, 63 tambah ini 1008. Dijumlahkan saja. 1008 tambah 63, 1071. Betul tadi yang jawab ya. 1071 ribu joule. Oke, itu jawabannya. Mana tadi? Nggak kesimpan tadi ya. Ya, udah. Oh, tadi salah masukin delta T. Ada yang lupa nggak lihat satuannya. Kehabisan waktu. Ya, nggak apa-apa. Oke, itu ya. Jadi coba kita cek sekarang hasil akhirnya. Jadi yang bisa dilihat adalah yang pilihan ganda tadi. Nah, inilah yang pilihan ganda tadi ya. Inilah hasil akhirnya. Semuanya putri ya ini. Oh, Mas sudah ada nggak nih? Ada ya. Oke, itu ya. Masih bertahan 46 dikurangi 2, jadi 44. Oke, itu dulu untuk belajar malam hari ini. Semoga tidak tidak bosan kalian menyimak materi dari saya ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, boleh bicara, silakan. Mas Rangga, boleh? Kok nyala? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Udah malam. Bisa melanjutkan belajar besok pagi lagi. Oke. Ya, sebetulnya banyak ya yang mau ditanyakan ya. Saya juga pengennya bahas banyak, tapi karena udah malam, baru separuhnya kan berarti ya kalau 15. Oke, itu dulu untuk malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung di sini. Semoga besok diberi kemudahan ya. Selamat malam. Selamat beristirahat untuk persiapan besok. Terima kasih anak-anak semuanya. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Makasih, Pak. Mana ini yang putra? Nggak ada suaranya, cek. Wetok-wetok katanya Mas Rangga. Terima kasih, Pak. Oke.